Hai guys, welcome back to my channel di Ayu Ngerumpi. Bukan sekedar ngerumpi biasa bareng Kak Cat. Seperti yang kalian lihat di depan aku udah ada beberapa benda. Ini ada kapas, mereknya Bunda. Topi saya Bunda. Terus udah ada kasa, kecil banget ya kasanya. Sebenarnya masih banyak sih kasa, cuman aku keluarin cuman satu aja ya. Terus ada gunting dan juga ada Nirpeken. Kira-kira kita bakal bikin apa ya dengan benda-benda ini? Kalau penasaran jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya video-video Kak Cat supaya kita bisa terus ngerumpi tentunya rumpian-rumpian yang berfaedah. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan membuat suatu tutorial, yaitu tutorial membuat tampon. Bahannya gampang banget, cuma ada kapas dan juga kasa. Dan kalian juga misalkan punya kasa atau kapas yang berlebihan dan bingung pengen dibuat apa, kalian bisa buat tampon. Emang sih harga tampon juga nggak mahal-mahal banget ya, tapi kan nggak ada salahnya ya kalau kita membuat tampon sendiri. Dan pastinya tampon tutorial yang aku ajarin ini, tamponnya bakalan kenceng, nggak gampang lepas dan tahan lama. Jadi aku bikin tampon ini diajarin waktu di stase puskesmas sama ibu perawat gigi di puskesmas tempat aku koas waktu itu. Jadi ini mengingat atau flashback ketika aku koas di puskesmas. Oke lah, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja tutorial membuat tampon ala Kak Cat. Tampon yang diajarin dari waktu stase di puskesmas, waktu koas di puskesmas waktu itu ya. Jadi kita pakai handscoon dulu pertama-tama. Sebenarnya pakai handscoon ini ya nggak wajib sih, cuman aku pengen supaya hasil tampon buatan aku ini lebih steril dan tidak terlalu terkontaminasi. Ya walaupun nanti bakal disterilisasi lagi, jadi biar lebih bersih aja gitu guys. Oke, kita pakai dulu handscoonnya. Oh iya, ini di sini aku pakai baju hijau. Ini baju aku koas ya, jadi biar vibes-nya tuh berasa kalau kita lagi koas di puskesmas gitu. Oke, udah selesai pakai handscoon atau sarung tangannya. Dan pertama kita gunting dulu nih kasanya. Oh ya, kalian bisa pakai kasa yang seperti ini. Ini kalau pakai kasa yang kayak gini lebih gampang ya. Dan kalau kalian misalkan punya kasa yang gulungan gede, kalian bisa potong-potong dulu jadi bentuk segi 4. Terserah mau persegi panjang, mau persegi atau trapesium, jajar genjang bentuknya. Intinya bentuk segi 4. Oh iya, by the way ini mejanya bersih loh ya. Kalian jangan negatif thinking kalau mejanya ini kotor. Tadi udah aku semprot pakai desinfektan sebelum aku bikin video ini. Kita gunting secukupnya dulu ya tamponnya. Oke, kok tamponnya? Sorry, kasa maksudnya. Oke, jadi kasa yang udah dibentuk segi 4. Kalau aku bentuknya persegi panjang ya, intinya segi 4. Terus kita lipat jadi 2 bagian. Seperti ini. Gini nih. Aduh, maaf ya guys, terbang-terbang soalnya di sini banyak angin. Nah, pokoknya dilipat jadi 2 kayak gini ya. Ngelipatnya nggak usah sejajar. Asal lipat aja jadi 2 kayak gini. Setelah itu kita gulung kayak 3 kali kayak gini nih, kelihatan nggak? Kita gulung 3 kali, 1, 2, 3. Boleh 3 kali atau 4 kali ya, terserah kalian pengennya berapa kali gulungnya. Terus setelah digulung kita lilitin di jari. Kita lilitin di jari seperti ini. Dan kita ambil sedikit kapas. Aduh, susah guys. Sedikit kapas segini ya. Kalau kalian tamponnya mau gede, kalian bisa ambil gulungan kapas yang agak banyak. Kalau kalian tamponnya mau kecil ya ambil kapasnya seupil aja. Kalau aku mau segini nih. Kalau aku segini aja ngambilnya. Terus kita taruh di ujungnya sini. Kapasnya kita taruh di ujungnya sini. Terus kita gulung-gulung deh. Nyampe mentok di jari kita. Terus sisanya tadi kita gulungin nih ke sini nih. Kita gulung, terus kita lepasin tuh.
Kita lepasin, terus kita balik. Kita balik. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Oh ya, semakin banyak gulungan yang tadi itu, kan tadi kan aku bilang kan gulungnya 3 kali atau 4 kali ya. Jadi semakin banyak gulungan yang kita gulung tadi, semakin kenceng tampon kita guys. Dan ini jadinya gimana nih? Lucu kan bentuknya kayak kepompong gitu. Dan ini kenceng banget loh, ini nggak gampang copot. Ini nggak gampang lepas. Dan tampon ini fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Kalau di bidang kedokteran gigi, tampon ini biasanya dipakai untuk meredakan pendarahan setelah pencabutan gigi. Biasanya kan kalau habis cabut gigi kalian tuh disuruh gigit buntelan kayak gini kan. Nah itu supaya darahnya tuh nggak mengalir terus gitu, biar cepet berhenti ngalirnya. Oke, kita gunting lagi kasanya yang mau dijadiin tampon. Emang sih beli tampon tuh harganya nggak terlalu mahal ya, tampon gulungan kecil-kecil kayak gini. Tapi kan ya isinya dikit guys. Hitung-hitung menghemat biaya juga gitu. Soalnya ya biaya koas di kedokteran gigi itu kan mahal ya. Kuliahnya aja udah mahal, apalagi waktu koasnya, ya ampun. Oh ya, di sini juga aku pengen sambil cerita tentang kepahitan kuliah di kedokteran gigi. Oke, jadi sambil bikin tampon kita sambil cerita-cerita ya guys. Gimana sih pahitnya kuliah di kedokteran gigi? Oh iya, aku ucapin selamat dulu deh buat kalian yang lulus di FKG ya, yang lulus SNMPTN atau SBMPTN di FKG. Selamat datang di pendidikan dokter gigi dan selamat datang calon-calon dokter gigi masa depan. Dan di sini aku mau sharing ke kalian biar kalian tuh nggak kaget ya ketika kuliah di kedokteran gigi. Ya, jadi pahitnya kuliah di kedokteran gigi. Pertama, apakah harganya mahal? Ya, betul sekali. Jadi kuliah di kedokteran gigi itu biayanya mahal. Biaya masuknya, biaya per semesternya juga mahal. Tapi aku nggak tahu ya kalau sekarang sistemnya UKT, biaya masuknya itu kayak mana. Katanya kalau sistem UKT itu nggak, ini ya, udah nggak ada biaya masuk. Cuman biaya per semesternya tuh kayak ada kategori-kategorinya gitu ya. Nah, kalau aku dulu, kalau aku dulu sih belum pakai sistem UKT ya, jadi masih yang biasa aja. Jadi uang masuknya tuh 32 juta dan uang per semesternya tuh kurang lebih 3 juta. Tapi untungnya aku dulu dapat beasiswa, jadi selama kuliah uang kuliahnya itu gratis. Tapi selain uang kuliah per semester, itu kita juga tetap ada biaya lain lagi guys. Nah, jadi kalau praktikum itu, setiap praktikum kita harus beli alat. Ya walaupun alatnya udah disediain ya dari kampus, tapi itu kan jumlahnya terbatas. Jadi kita mau nggak mau juga harus beli sendiri yang di kampus belum ada gitu. Dan kalau kita praktikum, itu kan kita nggak mungkin hanya menyelesaikan praktikum waktu di kampus aja. Karena waktu praktikum di kampus itu seminggu bisa cuma seminggu sekali dan paling banyak seminggu 2 kali, dan kita tuh harus nyelesain itu gitu loh, ada targetnya. Jadi ya kita harus nyelesain sendiri kan di rumah, dan kalau nggak punya alat untuk itu kan susah juga kita. Terus yang kedua, apakah kuliahnya lama? Pertanyaan orang banyak banget nih, kok lama banget sih jadi dokter gigi? Dan di video aku sebelumnya juga aku udah sempet sekilas ya sharing tentang lamanya kuliah di kedokteran gigi itu gimana. Ya emang lama banget kuliah di kedokteran gigi. Kuliah preklinik atau kuliah biasa sebelum masuk koas itu 3,5 tahun, dan setelah itu kita skripsi. Dan setelah skripsi itu ya, dan waktu pokoknya udah selesai preklinik nih, udah selesai kuliah yang teori, kita mulai masuk skripsi itu ya ditentukan dengan keberuntungan kita masing-masing cepat lambatnya. Jadi kalian satu angkatan itu bisa nggak bareng gitu loh masuk koasnya. Masuk kuliahnya bareng, cuma masuk koasnya belum tentu bareng kayak gitu. Tergantung keberuntungan kalian dapat skripsinya apa gitu. Ini kalau di kampus aku ya, nggak tahu kalau di kampus lain. Bisa jadi di kampus lain masuk kuliah bareng, masuk koasnya juga bareng, terus jadi DRG-nya juga bareng. Kan nggak tahu juga. Ini aku cerita yang di kampus aku aja loh ya. Terus apakah liburnya lebih singkat daripada fakultas lain? Betul banget. Jadi selama aku kuliah dulu liburnya tuh paling lama kayak 2 mingguan gitu guys. Kalau di fakultas lain itu bisa libur sampai berbulan-bulan ya. Tapi kalau di kedokteran gigi liburnya tuh paling lama 2 minggu. 2 minggu itu udah
udah lumayan banget gitu loh. Soalnya kita ada skill lab atau praktikum. Itu yang bikin lama, yang bikin kita gak bisa libur berbulan-bulan. Terus katanya materi kuliahnya banyak banget. Iya betul, materi kuliahnya banyak banget. Jadi kita tuh nggak bisa ya cuman pegang satu e-book atau satu sumber. Kita harus cari e-book lain atau sumber dari jurnal-jurnal gitu juga, karena materi kuliahnya banyak banget. Dan walaupun kita udah belajar, itu tuh kayak kita ngerasa bodoh terus gitu loh guys. Ngerasa bodoh terus gitu loh. Misalkan ya besok ada ujian atau diskusi gitu. Kita tuh malamnya udah belajar banyak banget. Menghafalkan dan berusaha memahami materi yang akan diujikan besok nih. Tapi pas hari H ujian atau diskusi, pertanyaannya semuanya tuh bisa berbeda. Bisa beda banget dari yang kita pelajarin dong. Atau waktu kita diskusi, kita belajarnya apa, ditanya sama dosen tuh yang lain gitu, tanyanya apa. Zonk banget, jadi ngerasa kayak bodoh banget gitu guys, walaupun udah belajar. Pokoknya kita belajar tuh jangan cuma dari satu sumber aja guys. Kita harus cari dari sumber-sumber lain, entah itu dari textbook atau dari jurnal. Karena dunia medis itu kan perkembangannya pesat banget ya. Dan juga selalu ada selalu ada info-info atau teknologi-teknologi yang selalu up to date. Nah, kita juga harus mengikuti perkembangan itu supaya kita nggak ketinggalan gitu. Kuliah di kedokteran gigi itu menyita waktu banget. Ini aku cerita pengalaman aku waktu kuliah dulu ya. Jadi waktu kuliah dulu aku bangun jam 4 pagi untuk siap-siap berangkat ke kampus. Jadi di tempat aku di Universitas Sriwijaya, ini kampusnya ada 2, ada kampus Palembang dan juga kampus Indralaya. Dan kampus pusatnya itu ada di Indralaya dan aku tinggalnya di Palembang. Jadi jam 4 pagi aku tuh harus bangun untuk siap-siap berangkat ke kampus. Terus jam setengah 6 pagi itu aku udah cus dari rumah untuk menuju kampus yang di Palembang. Nah sampai kampus Palembang itu kita naik transmusi. Pokoknya jam 6 tuh harus udah naik bus atau transmusi buat ke Indralaya. Apalagi kalau praktikum ya. Kalau praktikum masuknya tuh jam 8 dan gak boleh telat. Kalau telat dikasih hadiah jurnal. Jadi kita harus berangkat paling pagi buat ke Indralaya. Setelah itu kita juga praktikum tuh kan bawa alat-alat banyak ya. Pokoknya ribet banget gitu. Dan praktikum itu misalkan kita nyampe kampus Indralaya nih ya, udah jam 7 atau setengah 8. Jam 8 udah mulai praktikum. Praktikum sekitar 4 jam sampai jam 12 gitu. Terus istirahat 30 menit, lanjut lagi kuliah guys. Lanjut lagi kuliah nyampe sorenya, bisa nyampe jam 3 atau jam 4 tergantung materinya banyak apa enggak yang diajarkan waktu itu gitu. Terus setelah itu kalau sudah sore biasanya kan bus ke Palembang tuh udah langka ya. Jadi ya kita kadang-kadang nebeng naik travel atau nebeng bus dosen kayak gitu guys. Soalnya kalau udah sore itu udah jarang banget bis gitu lah. Bis itu terakhir paling sore itu ya jam 3 gitu. Misalkan nih kita on the way dari Indralaya mau ke Palembang tuh mulainya jam setengah 4 nih. Nyampe Palembang jam setengah 5. Ya perjalanannya 1 jam ya, karena waktu itu belum ada tol. Masih melanjutkan lagi praktikum gitu kan. Ngerjain sendiri bareng temen. Entah itu ngerjain di mana, di kosan temen atau di rumahnya teman-teman lain. Atau bisa ngerjain praktikum bisa nyampe malam. Terus malam itu baru pulang. Dan nyampe rumah juga nggak langsung istirahat gitu, nggak langsung tidur ya. Masih ada tugas yang harus dikerjain lagi guys. Dan itu deadline-nya juga sangat mepet. Kalian dengernya aja udah capek ya, bayanginnya aja udah capek. Apalagi aku waktu itu ya, capek banget guys. Balik kelelahan dan kuliah yang sangat menyita waktu itu ya pasti ada lah have-fun-nya gitu. Jadi kalau kuliah tuh kan tiap Sabtu libur. Nah hari Sabtu itu kalau misalkan kita udah nggak ada tugas atau nggak ada praktikum lagi, bisa kita manfaatkan untuk hang out bareng temen. Dan juga ya ada beberapa orang yang
mungkin pernah tanya sama aku, emangnya kalau kuliah di kedokteran gigi itu harus beli kursi gigi ya atau dental chair ya? Jawabannya nggak usah beli, karena di kampus juga disediain gitu loh. Waktu kuliah kita juga belum pakai dental unit atau dental chair. Kita pakainya waktu udah koas, tapi waktu koas pun udah disediain dari kampus atau dari rumah sakit gigi tempat kita praktek itu. Tapi kalau kalian mau beli nggak apa-apa sih kalau duitnya udah tumpeh-tumpeh dan bingung mau dibuat apa kayak Siska Kol. Nasi goreng 400 juta cek. Ini aku senang sekali. Kalian boleh tuh beli dental unit sendiri. Jadi biar koasnya cepet kelar lebih awal gitu kan, punya DU sendiri. Jadi lapang makainya kan, nggak usah gantian sama teman lain. Kalau kalian mau kayak gitu boleh banget. Oh ya, terus aku mau cerita pengalaman koas ya.